Baik, saya lanjut nggih. Macam-macam benda, ada benda berwujud dan benda tidak berwujud, ada benda bergerak dan benda tidak bergerak, ada yang benda dipakai habis dan benda tidak dipakai habis, benda yang sudah ada dan benda yang akan ada, benda dalam perdagangan dan benda di luar perdagangan. Ada benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi, ada yang benda terdaftar dan benda yang tidak terdaftar. Nggih, ini macam-macam benda adik-adik. Lanjut nggih, waktunya mepet. Benda berwujud dan benda tidak berwujud. Jika benda berwujud itu bergerak, maka levering atau pemindah tanganannya harus secara nyata dari tangan ke tangan adik-adik. Jika benda berwujud itu benda tidak bergerak, maka pemindah tanganannya harus dilakukan dengan balik nama. Ada yang paham maksudnya? Saya jelaskan nggih. Untuk yang benda berwujud bergerak, misalkan jenengan beli motor atau beli mobil, penguasaan atau pemindah tanganan dengan secara nyata dari tangan ke tangan. Jadi, siapa pemilik dari barang tersebut, dialah yang menguasai dan membawa unit dan surat-suratnya. Misalkan jenengan bawa motor dan BPKB-nya, STNK-nya, berarti jenengan pemiliknya. Walaupun nama di situ bukan nama jenengan. Paham nggih sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Paham nggih? Untuk benda berwujud tidak bergerak, contohnya rumah atau tanah. Walaupun jenengan pegang sertifikat itu, selama sertifikat itu belum atas nama jenengan, benda berwujud tidak bergerak itu belum milik jenengan. Jadi syarat sahnya levering atau pemindah tanganannya harus dengan balik nama, adik-adik. Nah, lanjut nggih. Pak, mau tanya Pak. Nggih, monggo. Kayak tanah itu tadi gitu Pak. Kayak Nggih. kan tanah itu kan kayak sudah dikasihkan ke orang, maksudnya ke anak gitu ya. Tapi anak itu bermasalah, itu bisa diambil lagi nggak Pak? Contohnya gimana, Mas? Dikasihkan itu berarti hibah ya, Mas? Oh, warisan gitu Pak. Tapi orang yang mewaris itu masih hidup gitu. Kalau warisan itu berarti orang tua sudah meninggal, Mas. Oh, ya, ini gini Pak. Kayak orang tua ini kan masih hidup, terus mungkin ini tanahnya itu dikasihkan ke anaknya, tapi anaknya ini bermasalah. Apakah itu bisa ditarik lagi? Seseorang bisa dicoret dari daftar waris apabila dia ada hasrat atau berusaha untuk mencelakakan atau membunuh si orang tuanya atau pewarisnya tersebut. Tapi kalau hibah, Mas, hibah kan berarti kan hibahnya kan cuma sekedar ngomong aja bisa ditarik. Tapi kalau hibahnya sudah balik nama misalkan. Oh, sudah balik nama ini, Pak? Sudah balik nama tidak bisa. Oh, tidak bisa ditarik kembali. Tidak bisa. Itu ke notaris gitu. Nggak bisa ditarik karena sudah balik nama. Oh. Misalkan si anak ini durhaka gitu ya, Mas. Iya. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Iya, hibah kepada ahli waris itu nanti tetap dihitung waris, Mas. Sedangkan hibah kepada yang bukan ahli waris itu tidak boleh lebih dari 30% dari hartanya. Ada kejadian ya, misalkan bapaknya itu menghibahkan tanah dan kekayaannya untuk buat masjid. Di akhir hayatnya bapaknya tidak punya harta. Si anak ini loh berhak untuk menuntut hibah bapaknya kepada masjid itu. Jadi kalau hibah kepada orang lain tidak boleh lebih dari 30%. Kalau hibah kepada ahli waris itu nanti tetap dihitung sebagai warisan. Kecuali dia memang pewaris tunggal, beda lagi ya, Mas. Oke, Pak. Nggih, saya lanjut nggih. Penyerahan benda tidak berwujud dalam bentuk berbagai piutang dilakukan dengan piutang atas nama dengan cara cesi piutang atau end-to-der. Sekarang banyak ya kita kredit itu langsung dicesikan pengalihan utang. Penyerahan surat dokumen yang bersangkutan dari tangan ke tangan piutang atau atas pengganti end order. Dengan cara endorsement serta penyerahan dokumen yang bersangkutan dari tangan ke tangan. Ya, namanya utang itu kan biasanya orang kalau sudah utang itu kan sudah bingung. Yang penting cair, apapun kita teken toh, Mas. Kadang perjanjian kan enggak kita baca ya, wes yang penting cair diteken kan gitu ya. Ya, di situ memang banyak jebakan-jebakan Batman. Tapi semuanya itu kan memang selama tidak ada masalah dengan kredit kita ya enggak ada masalah sebetulnya. Nah, begitu ada masalah ya itu yang jadi masalah. Baik, saya lanjut. Untuk benda bergerak adalah benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang adalah hak-hak yang melekat pada benda bergerak. Misalkan hak memungut hasil atas benda bergerak, hak memakai atas benda bergerak, saham-saham perusahaan, dan lain-lain. Benda yang tidak bergerak adalah benda yang menurut sifatnya tidak dapat dipindahkan, seperti tanah dan segala bangunan yang berdiri melekat di atasnya. Benda tidak bergerak karena tujuannya adalah benda yang dilekatkan,
pada benda tidak bergerak sebagai benda pokoknya untuk tujuan tertentu seperti mesin-mesin pabrik yang besar yang dipasang, itu dapat dianggap dengan benda yang tidak bergerak karena dilekatkan, dianggap sebagai bangunan. Tujuannya adalah untuk dipakai secara tetap dan tidak untuk dipindah-pindah. Sedangkan benda tidak bergerak karena undang-undang adalah hak-hak yang melekat pada benda tidak bergerak tersebut seperti hipotek, kredit verban, hak pakai atas benda tidak bergerak, hak memungut hasil atas benda tidak bergerak, dan lain-lain. Benda bergerak, orang menguasai benda tersebut adalah dianggap sebagai pemiliknya, seperti halnya yang tak jelaskan tadi, yang menguasai dianggap sebagai pemiliknya. Asas ini tidak berlaku bagi benda tidak bergerak. Penyerahan atau levering, yaitu terhadap benda bergerak, harus dilakukan secara nyata. Sedangkan pada benda tidak bergerak dilakukan dengan balik. Ada kadaluwarsa atau verjering. Benda bergerak tidak mengenal daluwarsa. Pada benda tidak bergerak terdapat kadaluwarsa dalam hal atas alas hak. Daluwarsanya 20 tahun dalam hal tidak ada alas haknya, dan daluwarsanya 30 tahun. Yang ada alas haknya 20 tahun, yang tidak ada alas haknya 30 tahun. Jadi kalau jenengan sudah terlalu kaya, tolong tanah-tanah jenengan jangan ditelantarkan, nanti ditempati orang, dikuasai orang, dan bisa dimohonkan permohonan hak baru, adik-adik. Pembebanan atau bearing untuk benda bergerak dengan gade. Sedangkan untuk benda tidak bergerak dengan hipotek. Nanti tentang gade, hipotek, apapun, nanti saya terangkan di pertemuan kita selanjutnya. Pensitaan atau beslak. Penyitaan untuk menuntut kembalinya barang hanya dapat dilakukan terhadap benda-benda bergerak. Penyitaan untuk melaksanakan putusan pengadilan atau eksekutor besla harus dilakukan terlebih dahulu terhadap barang-barang bergerak. Dan apabila masih belum mencukupi untuk pelunasan hutang tergugat, baru dilakukan eksekutor terhadap benda atau barang tidak bergerak. Misalkan kita punya perusahaan, kita pinjam uang di bank. Jaminan itu kan ada jaminan bergerak dan tidak bergerak. Jaminan bergerak itu bisa piutang kita, itu bisa yang diikat dengan CSI tadi, ataupun resi gudang kita, itu juga bisa jaminan. Kemudian baru kolateral kita, misalkan sertifikat tanah bangunan tersebut. Di saat ada manifestasi, maka yang perlu dieksekusi adalah benda bergeraknya dulu. Apabila benda bergerak tidak mencukupi, maka benda yang tidak bergerak dilakukan lelang di KPKNL ya. Benda dipakai habis dan benda tidak dipakai habis. Perbedaan ini penting artinya dalam hal pembatalan perjanjian. Oh iya, yang kemarin tentang syarat sahnya perjanjian sudah saya terangkan ya adik-adik ya. Mas Putu kemarin tidak masuk ya. Nah, syarat sahnya perjanjian itu ada 4. Yang pertama itu di pasal 1320 BW. BW itu Kitab Undang-Undang Perdata ya. BW itu bahasa Belanda, Burwejik Wetboek. Yang pertama adalah kesepakatan para pihak. Ini kita harus hafal di luar kepala. Ini kita pakai dalam kehidupan kita juga. Kesepakatan para pihak. Jadi sepakat ini mereka mengadakan kesepakatan tanpa ada paksaan atau penipuan atau apapun dari pihak manapun ya. Kesepakatan ini. Kesepakatan yang dimaksud di sini adalah kesepakatan tersebut lahir dari kehendak para pihak tanpa ada unsur paksaan, kekilafan maupun penipuan adik-adik. Sebagai contoh, jika seseorang pembeli sepakat perjanjian jual beli rumah atas dasar paksaan oleh pihak penjual, maka dengan adanya unsur paksaan tersebut dapat dijadikan dasar atau argumen bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan pembatalan perjanjian tersebut. Yang pertama tadi kan tentang kesepakatan para pihak. Yang kedua, kecakapan para pihak. Kecakapan yang dimaksud di sini adalah wewenang para pihak untuk membuat perjanjian. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa setiap orang dinyatakan cakap untuk membuat perjanjian kecuali jika menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Di dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang yang dinyatakan tidak cakap adalah pertama, dia belum dewasa. Berarti mereka belum berusia 21 tahun atau belum menikah.